Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Di antara waktu menyusui, kadang-kadang kan posisi tangannya itu di depan. Nyangkol juga. Begitu jempol nempel, dia ngulang lagi. Tanpa sengaja kemudian dia akan melakukan time sucking lagi. Kalau yang dia bisa ngempeng ya dia ngempeng. Dia juga nggak biasa pakai jari, jempol. Tapi kalau yang dia jempol, dia ngerasain tuh jempol tuh konsistensinya itu paling pas buat dia. Nah yang harus di-setup itu. Jadi jangan dikasih ganti, malah dia time sucker malah dikasih empeng. Dok, lanjutin dok. Masalah kebiasaan orang dok. Kebiasaan yang macam-macam tadi dok. Jadi orang yang dalam tanda kutip itu kan pengen keamanan, rasa aman dokter tadi bilang. Ya, rasa aman dok, orang macam-macam. Ada yang stres kemudian dia peluk ibunya, peluk istrinya, peluk kakeknya, neneknya. Nah, jadi kalau saya sih ngerasa aman kalau saya peluk si Miko. Beneran dok, Miko itu kalau lagi dipeluk itu menunjukkan dia satu hal yang apa ya, dia seneng dipeluk, nggak berontak dia justru. Tapi ada yang ini loh, ada yang tahapan ringan. Ada orang yang misalnya contoh ya, rasa insecure itu. Kalau dia keluar kota atau keluar negeri, pokoknya nggak di rumahnya, dia nggak bisa buang air, Panggi. Sama sekali nggak bisa buang BAB di tempat lain. Kalau saya ke tempat yang kotor, nggak bisa. Bisa sih di switch kayak cucu saya. Mau BAB, nggak jadi mau kentut aja katanya. Enggak, saya biasanya ya 1 hari masih tahan, 2 hari udah mesti cari tempat yang bersih aja. Enggak, tapi ada orang yang sama sekali nggak bisa kalau bukan di rumahnya. Nah, Itu kan parah kan? Kalau sampai seminggu keluar kota gimana? Nah justru itu dia nggak pernah seminggu keluar kota, cepat balik. Nah itu satu. Yang kedua, ada orang yang dia sejak kecil saban kali kalau dia tidur dia merasa gitu-gitu, dia punya bantal guling atau bantal kepala yang itu dia kalau pegang itu dia merasa nyaman. Jadi kalau dia pergi keluar kota nggak bawa bantal itu, dia nggak bakal bisa tidur. Itu sih orang yang pemalu dok. Oh enggak, tapi itu bisa sampai gede loh, Franky. Iya, itu pemalu. Karena kalau nggak pakai bantal itu ketahuan bau ilernya kayak apa, dok. Enggak, justru karena dia udah ketagihan sama bau ilernya makanya kayak gitu. Itu banyak loh, Franky. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang kayak gitu. Jadi dia kalau nggak bawa bantal kecilnya dia itu, yang mungkin udah bau iler, udah lusuh, dia nggak bisa tidur. Pastinya dia pergi kemanapun dia itu nanti jadinya jadi error. Makanya dia harus bawa. Jadi biasanya orang tuanya tuh udah biasa. Tapi kalau anak kecil sih, is okay lah. Tapi kadang-kadang ini malah lanjut sampai gede loh. Orang ngiler itu normal nggak sih? Normal. Nah, semua orang ngiler. Ya. Saya mau ada salah satu cerita. Ini teman saya sendiri. Mahasiswa kedokteran. Mahasiswi kedokteran. Kita kan kalau lagi koskap tau ya, jadi udah selesai sarjana kedokteran, SKAT, sarjana kedokteran, kan kita mesti masuk ke bagian penyakit dalam, kita pergi ke rumah sakit lain, nginep tuh sama satu grup itu nginep seminggu, 2 minggu, kadang-kadang 3 minggu, sebulan, nginep di puskesmas mana atau di rumah sakit mana gitu ya. Nginepnya nggak di puskesmasnya dong, dok? Enggak, di daerah di sekitar. puskesmasnya itu ada tempat tinggal. Oh, ada mes mesnya dokter gitu. Nah di situ semua laki perempuan tuh pokoknya ditinggal di situ lah, di kamar masing-masing. Ada salah satu teman saya, dia punya tali, Franky. Tali dari kain panjang ini, kayak tali sepatu lah gitu ya. Dia senang mulung-mulung itu.
dipulung-pulung. Hmm. Saking dipulung-pulungnya udah bertahun-tahun tuh sampai udah dekil gitu. Diisep-isep lagi. Enggak bisa. Itu cuma dipulung-pulung doang. Tapi kalau dia nggak pegang itu, nggak bisa tidur lagi. Sebelum tidur dipulung-pulung-pulung dia tidur baru. Masuk ke dokteran. Dokternya pernah isengin nggak? Oh enggak, kita udah tahu lah itu udah itu obat penenangnya dia ya kita nggak ituin. Dan orang itu sekarang sudah jadi spesialis, sudah jadi profesor juga. Iya, masalahnya masih mulung-mulung tali nggak gitu kan? Kemungkinan masih, saya nggak tahu lagi. Tapi maksudnya gitu. Tapi itu masih jadi tadi bantal, bantal. Ada yang boneka. Kalau dia punya boneka tuh nggak bisa tuh kalau dia tidur nggak pakai boneka dia nggak bisa tidur. Jadi itu nggak boleh lupa, sesuatu yang tidak boleh lupa itu harus di packing, dia pergi kemanapun. Tapi ada satu hal yang lain yang tidak perlu barang, jempol tangan, isap jempol. Kalau tadi kita ngomong soal empeng ya, empeng dot atau pacifier. Itu sih kelihatan dari luar, itu barang luar. Yeah. Tapi ini tangan ini, jempol ini kan sesuatu yang dibawa selalu sama dia. Kalau dia nggak ngisep jempol, dia nggak bisa tidur. Apa cirinya orang yang seperti itu? Mulutnya, giginya gitok. Bukan, jempolnya bendul, Frankie. Kapalan, bendul. Ini ya? Nih sininya, di ruas keduanya. Nah, tahu nggak saya tahu itu yang gitu. Itu namanya ada bahasa Inggrisnya, Frankie. Apaan? Thumbsucker. Tukang ngisep jempol. Iya. Itu adalah satu fenomena yang terbawa dari kecil. Oke, pertanyaannya, kapan paling awal seorang manusia itu melakukan thumbsucker? Melakukan thumbsucking? Dari kecil. Ya kan? Dari sejak bayi, Frankie. Ternyata dari sejak dalam kandungan. Jadi sebelum lahir pun dia thumbsucker. Jadi ada anak nih, bayi ini masih dalam kandungan. Kan di USG kan sekarang apalagi USG 3 dimensi. Itu ada beberapa yang menunjukkan bahwa si bayi itu sudah mengisap jempolnya pada waktu dia masih dalam kandungan. Dan itu dilakukan. Sebenarnya kenapa dia melakukan itu? Daripada dia bengong, Dok. Bukan. Dia itu kan si bayi itu berkembang. Dia berkembang, dia tuh mulai mempelajari beberapa gerakan. Salah satu gerakan adalah gerakan mengisap. Menyedot, mengisap. Nah, kebetulan organ tubuhnya yang rada panjang itu adalah jempol. Jempol, jari-jari. Kalau jari-jari mungkin lebih susah masuk. Nah, yang masuk itu jempol. Jempol masuk maka nggak sengaja posisinya di dekat mulut, kesedot, kemudian dia belajar. Itu adalah pertama kali dia belajar udah bisa nyedot-nyedot gitu ya? Iya, dia belajar nyedot. Dan itu nanti cikal bakal dari dia belajar gitu, nanti begitu dia lahir, dia belajar nyedot puting ibunya. Oh gitu. Nah, kemudian itu berlanjut. Nah, tapi biasanya sih akhirnya sih kalau begitu dia udah lahir kan sampai kali dia lapar dikasih puting. Lapar kasih puting, lama-lama dia terbiasa dengan puting dan dia tidak ini tangan lagi. Tapi kadang-kadang di antara waktu menyusui, kadang-kadang kan posisi tangannya itu di depan. Nyangkol juga. Begitu jempol nempel, dia ngulang lagi tanpa sengaja, kemudian dia akan melakukan time sucking lagi. Jadi time sucking ini gerakan primitif nih, Dok ya? Iya, gerakan primitif dan itu bisa berulang itu tanpa sengaja. Nah, tetapi pertanyaannya begini, itu bahaya apa enggak? Dia belajar itu untuk nggak sengaja kan, waktu di dalam itu nggak sengaja. Begitu di luar pun nggak sengaja, karena dia tangannya bebas begini, kebetulan nempel ke mulut, kemudian dia isap. Itu tidak bahaya sebenarnya. Tapi kemudian masalahnya, bahaya nggak kalau itu melanjut? Karena ada beberapa orang yang melanjut, Frankie. Tunggu dulu, Dok. Kan ini ngisap nih, Dok. Ngisap kan biasanya jadi perutnya kembung. Ntar jadi bayinya kentut nggak di dalam tuh, Dok? Kentut dan sendawa, Frankie. Di dalam kandungan ini? Iya. Bisa, bayi juga bisa kentut. Nah, udaranya kemana ntar?
blebek-blebek gitu. Iya, cairan amnion lah. Nah, jadi ya itu kadang-kadang melanjut. Salah satu adik saya itu adalah time sucker. Itu dia time sucker sampai dia SMP, Frankie. Jadi sampai SMP pun kalau ada waktu mau tidur, jempol masuk. Nah, satu lagi pertanyaan saya. Kita kan dari tadi ngomong time sucker seolah-olah cuman jempol doang nih, Dok. Ada yang orang begini? Itu lebih jarang. Ya. Ya karena kenapa saya nggak tahu. Tetapi kan orang kan kalau gerakan-gerakan gini, kalau yang ini 4 biji nih, kalau ini 1 nih. Gede lagi. Gede lagi. Ini kayaknya lebih enak deh. Lebih kayak dot gitu daripada yang lain. Kalau jari telunjuk misalnya mungkin yang jari kesodok, ketelak kalau lagi. Kalau jempol tuh rasanya enak, bendul gitu. Ini jempol sih jari yang aneh nih menurut saya nih, Dok. Iya. Yang lain 3 ruas, dia cuma 2 ruas. Iya. Nah, orang gitu. Nah, sekarang mau tanya nih, sampai berapa lama orang bisa jadi thumb sucker? Sampai dewasa banget saya pernah ketemu, Dok. Ada satu teman saya kuliahnya di UI loh. Nah, kita juga nggak tahu kalau dia thumb sucker. Tapi begini, masalahnya ada ceramah nih di belakang. Dia duduk paling belakang, cewek nih. Duduk paling belakang. Begitu dia gitu, dia nunduk, tangannya ditutupin, dia gitu. Nah, kita kan yang lihat dari samping ngeliatin, dia nyedot gini. Sembari dengerin orang ceramah, dia sembari nyedot, tapi ditutupin sama dia. Dan ternyata itu kan acaranya tuh seperti kayak retret gitu. Sampai nginep. Dan nginep itu pada waktu malam hari. Ternyata kita lihat tanpa dia nyedot dia nggak bisa tidur. Jadi dia masuk ke dalam kamar, dia ngumpet, tutupin mukanya sama itu, dan dia sedot itu. Cewek. Terus kamu kalau lihat kayak gitu, apa yang ada di pikiran kamu? Kalau masih kecil, lumrah lah, Dok ya. Itu kesian nggak dimodalin empeng sama ibunya ya. Ya. Kalau udah gede kayak gitu, jorok. Hah? Tangan kita kan kemana-mana, Dok. Masuk mulut. Ini kotor. Jorok. Di sini mungkin ada telur cacing. Nah iya. Ya sedot, ya bisa cacingan. Tangan ini kan belum tentu dia rajin cuci tangan kan. Pasti kotor. Kalau dia nggak nyenggol barang, hantavirus, kolera, segala macam, COVID bisa masuk. Apalagi? Ya secara kelihatannya sih udah nggak bagus, Dok. Nah terus kalau misalnya orang itu ditanya, lu masih ngisap jempol? Enggak gitu. Bagaimana kita tahu dia bohong apa enggak? Ketahuan ya. Pancing aja. Kita begini terus dia masuk semuanya enggak gitu? Enggak, periksa aja jempolnya. Jempol yang di ruas keduanya sini bercendul, Franky. Karena dia kegesek-gesek sama gigi, otomatis dia jadi kapalan. Kapalan bercendul. Dan bahkan kalau dia udah saking berjendul ini, kadang-kadang dia sudah sampai jendul, mengeras, dan retak. Bisa infeksi, Franky. Kelihatan. Keras. Nah, tapi hati-hati nih, Dok. Dokter Jaya seneng nggak dengan pijit refleksi? Enggak dibilang senang sih enggak, tapi suka beberapa kali. Ya, pernah lah ya. Ini tahun 90-an saya kan sering bolak-balik Singapura. Di daerah People's Park itu, di Indonesia masih belum ada. Di sana menjamur itu tukang pijit refleksi. Di People's Park itu ya. Jadi saya biasanya kalau saya habis pulang dari Hong Kong, dari Taiwan segala macam itu kan capek jalan kaki. Mampir pasti di Singapura. Pijit dulu di situ $10, Dok. Masih murah saat itu. Dipijitin, akhirnya apa, Dok? Ini kapalan, Dok. Iya, tapi kapalannya kapalannya beda, Franky. Hitam. Bukan, kapalannya tuh di ujung antar ruas. Iya, licin lagi. Antar ruas. Kalau yang orang thumb sucker itu adalah di badannya. Oh, di ruasnya. Bukan di ruasnya, bukan di selanya ini. Bukan di bukunya sini. Iya.
Oh, Bukan di gitu. sendinya, dia di Ya situnya. kalau yang pijit tadi karena kan dia pakai gini-gini nih tuh. Sininya kapalan. Ya cuman Nah, satu lagi kan kalau waktu zamannya Bruce Lee dulu yang ngapalannya di sini nih. Di sini di jari tengah nih di sininya itu karena dia suka nonjokin itu. ini dok, Bruce Lee dok. Oh iya. Dia pakai sini. Lebih sakit. Oke dok, ya udah. Jadi intinya kita bisa mendeteksi seorang thumbsucker itu sampai umur berapa dilihat dari sininya. Iya. Itu tanda fisik yang khas. Enggak, tapi itu udah dari segi ininya ya. Dari segi kesehatannya sih sebenarnya adalah kalau dia thumbsucker itu sama persis kayak empeng. Dia bisa mengubah struktur gigi dan rahang. Apa akibatnya? Jadi giginya bisa tonggos. Dia mengalami kesulitan untuk menggigit sesuatu yang di depan. Dan satu lagi bisa open bite. Nah kalau udah open bite begitu ya terpaksa dia harus dirawat sama dokter ortodonti. Nah sekarang kan jangan sampai seperti itu kan. Kalau yang itu udah pasti jelek lah. Secara kosmetik jelek kan kalau orang tonggos. Jadi dia harus diberesin. Nah, tapi masalahnya begini. Kalau seandainya kita punya adik atau punya anak atau punya cucu yang thumbsucker, bukan ngedot nih. Kalau ngedot kita bisa umpetin dotnya ya. Thumbsucker, bagaimana cara menghentikannya dia? Karena itu dampaknya jelek. Tadi ya, pertama dia bisa mengubah struktur gigi dan rahang kalau dia melanjut sampai di atas 2-3 tahun, 3 tahun ke atas. Bisa gangguan bicaranya jadi pelok ya, nggak bisa mengucapkan kata-kata S, R. Z, D, dan T. Itu dia kesulit bicara. Ada kemudian juga ada gangguan gangguan rahang. Rahang jadi dia open bite, jadi kalau ngegigit itu nggak bisa rapet. Gangguan pertumbuhan tulang langit-langit. Jadi ada macam-macam dampaknya. Makanya itu mestinya dihentikan sebelum 2 tahun. Dan kalau pakai ini lebih parah lagi dok, karena lebih keras kan dia. Ya, betul. Ini lebih keras dari dot. Dan satu bisa infeksi di jarinya kan. Oh dia jadi kena gigi bawah nih ya sini ya. Nah jadi bagaimana? Bagaimana caranya menghentikan dia? Supaya dia nggak berlanjut. Oke lah sampai 2 tahun. Itu kan sebenarnya tanda dari bahwa dia tuh sebenarnya agak insecure. Merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak disayang segala macam. Pakai ini tuh dok, sarung tangan. Dia kalau anak bayi dipakein sarung tangan betul. Kalau udah gede kasih sarung tangan tinju dok. Ya, dikasih sarung tangan dia nggak bisa begitu. Jadi sarung tangan bayi itu gunanya supaya dia nggak thumbsucker. Terus yang kedua artinya kalau dia suka begitu-begitu artinya dia bayinya itu insecure. Ya lebih banyak dia lebih banyak dipeluk, diajakin ngomong segala macam. Kalau dia udah mulai agak besar sedikit, dia diajakin beraktivitas dengan menggunakan 2 tangan. Jangan biarkan tangannya nganggur. Gitu. Nah, sekarang tapi apa yang terjadi kalau misalnya dia itu udah diajarin ini tidak boleh begini, dia ulangi lagi, gimana? Kasih zat yang nggak enak dibuat itu aja dok. Kalau cucu saya kasih minyak angin. Nah ya kasih pokoknya bahan atau zat yang buat dia nggak enak aja digituin nggak enak. Ya di jempolnya itu kita tanpa setahu dia kita kasih minyak angin, yang nggak enak. Dulu waktu adik saya itu sampai gede loh, sampai SMP. Itu saya kasih gambir. Kebetulan nenek saya kan makan sirih. Gambir itu kan ya ada bedah lah di sini yang biasa bikin merahnya sirih itu. Itu pahitnya setengah mati. Kan itu pasti ditumbuhkan. Karena gitu kita colekin sedikit, pahit. Kayak gitu. Jadi ngebohongin orang ya dok ya. Ya, tapi kalau itu sudah berkali-kali dicobain gitu dan kemudian dia ngerasa nggak enak ya kemudian dia stop. Dan biasanya mereka akan ngedot jari yang sama setiap saat. Jadi nggak yang satunya nggak sini nggak bisa kemudian yang ini nggak. Kebanyakan dia sedot tuh kebiasaan dari satu jari. Kanan biasanya dok ya. Ya.
Tapi ini kan bentuk bahwa seseorang itu merasa insecure yang tadi Iya, dokter Jaya sebutin kan ya. Nah, perasaan insecure ini kan apakah dia kemudian kalau udah sampai gede nih Dok ya, nggak bisa ada cara ininya dia sendiri enggak, yang ini? makanya orang itu harus dibikin secure. Karena mungkin dia ngerasa orang tuanya tidak sayang sama dia, mamanya tidak sayang sama dia, mungkin dia dibully orang, Mhm mhm. dan segala macam. Jadi sebenarnya ada sebab yang membuat dia begitu. Nah, itulah sebabnya itu yang harus dicari dan kemudian itu diselesaikan. Mmm, Kan kita tanpa tahu kan begitu, barangkali mungkin dia sering-sering dibully sama babysitternya. mhm, Itu bisa begitu. Dia nggak pernah diajak dipeluk sama bapaknya, sama mamanya, itu bisa juga bikin begitu. Dia mmm, berantem melulu sama adiknya dan dia selalu kalah misalnya, itu bisa seperti itu. Jadi apapun itu dicari sebabnya dan kemudian ditunjukkan bahwa dia juga disayang gitu loh. Maka itu bisa hilang dengan sendirinya. Itu mmm, psikologis dasarnya. mmm, Tapi kalau itu sampai berlanjut, itu dampaknya jelek karena nanti dia sebagai seorang yang remaja segala macam itu pasti dia rada minder, Rengge. Karena itu sendiri tuh membuat dia tuh merasa malu loh. Karena orang lain nggak begitu, dia begitu. Tapi dia kan nggak bisa menghindari. Kalau nggak gitu dia nggak bisa tidur gitu loh. nah ini perlu dibedain nggak Dok? Orang yang ngedot Hmm, ngedot ngedot jari ibu jari nih hmm. Dok, sama orang yang ngegigitin jari, kuku. Hampir-hampir mirip. Tapi kalau gigitin kuku, paling kukunya gompal. Mhm. Tapi kulitnya nggak ada Enggak, masalah. maksud saya dia punya penyebabnya insecure juga. Sama. Jadi pada saat dia insecure Heeh. langsung tapi kadang-kadang orang tuh secara nggak sadar cuman buat iseng doang ya. Iya, mula-mulanya iseng, tapi Mhm, biasanya itu ada yang mengajarkan dia. Orang mhm, tuanya penggigit kuku, anaknya juga penggigit kuku. mmm. Makanya kita jangan ngajarin orang tuanya gigit anjing ya, Dok, ya. Nah, iya. Entar anaknya gigit anjing. Mhm. Dok, itu sekarang kalau kita bicara ini jempol nih, Dok, ya. Hmm, Jempol kan ini cukup lumayan gede nih, Dok. hmm. Bisa bikin cedera dong. Bisa. Bisa. Jadi itu dia memang dampaknya kalau thumb sucker itu bisa bikin cedera. Mhm, Mulut bisa cedera, tapi jelas jempolnya cedera karena di situ kan ada gigi. mhm. Nah, itu kalau sampai begitu jadi infeksi nanti terpaksa harus diobatin, Dan satu lagi nih, Dok, dipakein salep ini segala kan kayak macam. tadi kita bahas tidak selalu steril. Steril, iya. Apakah dengan cara time sucker ini, dia bisa melatih kekebalan perutnya sendiri? Jadi artinya dia bukan mencoba, masuklah kuman, dia bisa netralisir, lama-lama bisa netralisir kuman yang lebih banyak. Ada efek positifnya kayak gitu nggak, Dok? Enggak, Oh nggak bisa ya? enggak. Kirain dia Karena kita lagi tidak tahu itu yang ada di jempolnya itu ada berapa banyak kuman, kumannya yang mana kita nggak tahu. mhm, oke. Nah sekarang, Dok, kalau misalkan kita ini kan, nggak semua laki, nggak semua laki, nggak semua perempuan. Nah sekarang kalau misalkan dia, dalam tanda kutip nih Dok, jangan pakai kuku deh, kita ganti empeng. Kira-kira dia mau nggak? Enggak, rasanya beda, Bray. Kalau yang dia bisa ngempeng ya dia ngempeng, dia juga nggak biasa pakai jari, jempol. Mmm, Tapi kalau yang dia jempol, dia ngerasain tuh jempol tuh konsistensinya itu paling pas buat dia. mhm mhm. Nah yang harus di-setup itu, jadi jangan dikasih ganti, malah dia time sucker malah dikasih empeng. Lebih jelek lagi. Bray. Empeng sucker. Empeng bahasa Inggrisnya apa tadi? Pacifier. Pacifier ya? Mhm. Nah sekarang Dok, kalau misalkan ada satu lagi Dok, mungkin dokter jarang ketemu. Apa? Tangan orang di apa, diisep. Itu kelainan. Serius itu? Oh itu kelainan. Nah jadi pertanyaan saya adalah, ini bentuk kelainan nggak dia tuh? Termasuknya ngempeng usia yang sudah cukup besar? Atau dia time sucker gini, dia itu bisa disebut sebagai penyakit nggak gitu? Ya itu penyakit, misalkan itu penyakit. Jadi itu ada keterlambatan perkembangan. Mestinya perkembangan seorang anak itu sudah selesai begitu 2 tahun.
dia mestinya sudah bisa meninggalkan itu. Dan ini penyembuhannya tidak bisa menggunakan obat ya dok ya? Enggak, mesti ada suportif dari keluarganya ngasih tahu dia, oh itu ini. Dan beberapa orang yang kayak Tamsaker itu bisa dihilangkan dengan cara orang tuanya bilang ini tidak baik. Nanti kamu infeksi, nanti diinfeksi, kalau dia infeksi parah-parah nanti bisa dipotong loh gini-gini. Oke, sekarang kita bikin perjanjian deh. Kalau hari ini kamu tidak menyedot ini empeng, nggak nyedot sejempol, Wow. ibu kasih hadiah. Ibu bacain satu cerita malam, misalnya. Lalu dia bikin kalender. Ini contoh yang tidak. Kalau udah seminggu, nanti ibu kasih buku tulis apa kayak gitu. Jadi dikasih reward kalau dia bisa menyelesaikan itu. Lama-lama dia kehilang kebiasaannya. Tapi maksudnya itu harus diperhatikan dan kemudian si ibunya itu harus mendidik anaknya seperti itu. Itu bisa dilepas. Jadi diedukasi lah. Ini sama juga kita ngelatih anjing untuk pipis ya dok? Iya. Ya kalau dia kencing sembarangan, tepok pantatnya, tok, pindahin ke situ, gitu, pok, ya lama-lama dia tahu kalau di situ dia nggak ini gitu loh. Ya jadi sebenarnya ada efek bagusnya nggak sih dok? Tidak ada bagus-bagusnya. Sama sekali nggak ada. Enggak lah. Kalau Tamsaker enggak, itu alamiah terjadi, tetapi mestinya dengan kedewasaan dia begitu 2 tahun itu masih stop. Kalau dia melakukan itu berarti ada sesuatu. Nah sesuatu ini yang harus kita cari. Apa yang terjadi? Oh ternyata dia merasa dia itu tidak disayang dibandingkan adiknya misalnya. Dia merasa bahwa dia itu selalu disalahkan gitu-gitu. Nah itu yang mesti dicari asal muasalnya dan kemudian itu yang diselesaikan gitu. Pada prinsipnya itu bisa hilang, tapi dengan cara diedukasi seperti itu. Ada reward and punishment. Kalau dia nggak ini, nanti kamu kalau piknik nggak diajak misalnya. Jadi, tapi kalau dia bisa selesaikan, nah dia dikasih reward. Gitu. Jadi caranya persis seperti tadi saya sebut ya, toilet training. Iya. Sekarang yang masih bisa ditolerir dok, Tamsaker ini sampai umur berapa sih? 2 tahun. Cukup sampai 2 tahun sama seperti ngempeng tadi? Iya, sampai 2 tahun. Karena kenapa? Kalau di atas 2 tahun itu mengganggu tumbuh kembang gigi. Gigi itu gigi tetap mulai tumbuh. Kalau dia di gitu-gitu nanti rahangnya nanti numbuhnya ke depan nanti jadi tonggos. Jadi gitu. Tapi bukannya itu bagus dok? Biar bagian ortodontinya ada kerjaan dok. Kalau nggak orang tapi ada satu Franky, orang tonggos itu bisa juga bukan gara-gara empeng, gara-gara Tamsaker. Kalau genetik. Ya. Kalau bapaknya giginya tonggos ya tonggos. Nah kalau tonggosnya itu dari rahang, sama orang ortodonti itu dibedah Franky, bedah mulut. Rahangnya dipotong. Ya, katanya dok ya, ini nggak tahu ya. Saya pernah dengar 2 orang dokter gigi ngobrol. Katanya kalau orang Indonesia, Asia cenderung gigi rahang atasnya maju ke depan. Tapi kalau orang Barat kayak marmut kelinci di belakang. Jadi ininya rahang bawahnya yang lebih ke depan. Nah, kalau orang rahang bawah ke depan ini dikasih suruh ngempeng atau ngedot Tamsaker ini dok, bukannya nanti jadi pas jadi dia begini dok ya? Mungkin nggak sih? Nanti kita undang orang ahli ortodonti. Ortodonti ya, kalau yang mau kasih penjelasan bagus. Nggak, yang penting sebenarnya kan gigi depan itu memang dibuat Tuhan, diciptakan Tuhan tuh untuk mencabik. Jadi ada misalnya kita makan jagung, mencabik itu dengan gigi depan kan. Kalau mengunyah di belakang, kalau di depan tuh mencabik. Kalau orang yang open bite atau dia monyong itu susah mencabiknya bagi. Jadi dia rada susah, kesulitan dalam mengunyah, dalam hal itu mengunyah atau menggigit sesuatu yang di depan. Jadi ada gangguan pada gigitan. Jadi ya ini pengaruh buruk yang nggak boleh dok ya. Ya. Aslinya memang nggak boleh ya, nggak ada toleransi, artinya bolehlah dikit-dikit nggak. Dan ini, karena ini pengaruhnya buruk.
Oke dok, jadi ya mudah-mudahan nih artinya si Thumbsucker ini tanpa dikasih sadar udah bisa paham bahwa ini nggak ada bagus-bagusnya gitu ya, malah cuman berakibat buruk doang. Dan satu bikin anak jadi minder lagi. Kalau dia udah bergaul dengan teman segala macam, kalau yang begitu kan pasti diledekin lagi. Jadi dia agak ada gangguan dalam sosialisasi nantinya. Gitu. Tapi dari mana pergaulannya? Biasanya orang-orang yang kayak gitu dibiarin aja. Enggak, kan kadang-kadang kita nggak tahu. Anak-anak kan one kan dia pasti camping. Kan masih ada pramuka sekarang. Kalau dia lagi nginep sama orang dan segala macam, kebetulan nginep dan dia harus sekamar sama orang kan pasti ketahuan. Itu jadi aib, Frankie. Kalau udah dewasa iya dong. Iya sih. Nah sekarang misalnya contoh nih, kamu nih ketemu cewek cakep gitu. Begitu kenalan lebih jauh, ternyata dia thumbsucker gitu. Biarin aja. Wah, kamu bilang, wah anak ini nih tidak dewasa nih. Kan bisa orang-orang jadi gimana gitu loh. Secara sosial tuh nggak bagus karena itu bukan perilaku yang normal. Oh, tidak dianggap sebagai satu yang istilahnya masuk dalam norma masyarakat. Norma masyarakat. Oke, jadi jangan diterusin ya. Ya, stop aja. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.